Selamat siang bagi teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua mendapatkan berkah kebaikan, berkah kebahagiaan. Sahabat bonsai, saya perkenalkan, ini salah satu pohon ficus, pohon ficus yang kemudian dikenal dengan nama Bodi religiosa. Nah, mengapa pohon ini dikenal sebagai pohon religiosa? Ya, ada satu cerita yang buat saya ini menarik ya. Jadi saya suka pohon ini dan sekarang ini saya tanam sekitar 1000-an pohon sebagai bibit atau bahan bonsai ya. Jadi biasanya pohon ini berada di hutan dengan penampilan yang seram, dengan daun yang lebar. Nah, ini saya kondisikan agar supaya nanti ketika ditanam di dalam pot ya, di atas pot ini akan sangat menarik menghias rumah. Nah, ada cerita yang menarik mengapa pohon ini dianggap religius ya, sehingga diberi nama Bodi religiosa. Konon di India ada jenis pohon ficus seperti ini yang tumbuhnya bersamaan dengan Pangeran Siddhartha Gautama. Ya, jadi ada satu jenis pohon ficus seperti ini yang tumbuhnya bersamaan dengan lahirnya Pangeran Siddhartha, dan pada akhirnya pohon ini melindungi Pangeran Siddhartha bertapa mencapai Bodhi. Bodhi ini artinya adalah kesucian yang tertinggi atau kebijaksanaan atau pengetahuan yang sempurna ya, atau pencerahan tertinggi, pencerahan sempurna. Ini yang dimaksud dengan Bodhi. Nah, mungkin dari situlah pohon ini dikenal dengan nama Bodi religiosa. Ya, jadi pada 2500 tahun yang lalu ada satu kerajaan di India bernama Kapilawastu. Nah, kemudian rajanya memiliki seorang putra bernama Pangeran Siddhartha. Nah, Pangeran Siddhartha ini pernah bertapa dan memilih bertapa di bawah pohon yang sangat rindang pada waktu itu, bernama pohon Bodhi ya. Pada waktu itu disebut apa saya lupa ya, saya pernah membaca tetapi saya lupa namanya. Dan sekarang pohon ini dikenal sebagai pohon Bodhi, dalam bahasa Latin disebut Bodi religiosa ya. Jadi konon ada satu jenis pohon ini di India yang pernah menaungi Pangeran Siddhartha bertapa dan mencapai penerangan sempurna ya. Penerangan sempurna dalam bahasa Pali India disebut Bodhi ya. Nah, di samping dari sejarah itu, mengapa saya suka dengan pohon ini? Karena daunnya buat saya lihat unik. Daunnya cukup unik dan bagus. Kemudian batangnya juga cepat besar. Nah, ini baru beberapa bulan ini ya, tetapi sudah besar. Ini juga belum lama ya, ini dari potongan akar pohonnya saya cabut, akarnya saya tinggal di situ dan akarnya tumbuh kembali ya. Jadi sangat cepat dari sisi pertumbuhannya ya. Perakarannya juga kalau saya lihat pohon aslinya itu sangat bagus untuk dijadikan bonsai ya. Hanya saja memang daunnya terlalu lebar ya kalau untuk ukuran bonsai, tetapi tidak mengapa buat saya ya. Saya bisa mengkondisikan bagaimana akar dan pohon ini menjadi unik. Nah, daun saya kira bisa diperkecil dengan cara memperbanyak cabang
ya. Jadi kalau kita usahakan bagaimana cabang ini makin banyak, tentu daunnya juga pasti akan makin kecil ya. Oke, buat teman-teman yang ingin membuat bonsai pohon bodi ya, ini sangat mudah ternyata. Pohon ini ditanam, cukup kita ambil dari cabang yang kecil ya, cabang yang kecil ya teman-teman ya. Ini pengalaman saya yang sudah ini, kalau cabang yang besar kita potong lalu ditancapkan, ini 90% gagal teman-teman. Nah, jadi kita harus cari cabang yang masih muda dan kecil. Kecil kurang lebih satu batang pensil lah ya, satu batang pensil itu rata-rata 90% hidup. Kalau batang yang besar, pengalaman saya harus dicangkok dulu ya. Setelah keluar akar baru dipotong, nah itu hidup. Tetapi kalau batang kecil langsung potong begitu saja, tancapkan dan letakkan di tempat teduh, pasti akan hidup. Nah, ini usia sekitar 1 tahun, ini sudah besar ya, 2 kali jempol kaki besarnya. Nah, ini belum ada 1 tahun ini. Ya, pohon ini saya bentuk batangnya dengan berbagai model ya. Ada yang biasa, ada yang saya atur dengan teknik gaya umum, gaya yang bisa diikutkan ke dalam kontes. Ada yang gaya hiasan saja ya, seperti gaya pelintir, gaya meliuk. Lalu ada juga yang beberapa pohon saya jadikan satu. Nah, ini ada yang saya eksperimen seperti ini teman-teman. Ini kalau besar kan unik ya, pohon di depan rumah bentuknya seperti itu kan unik ya. Kemudian ada yang beberapa pohon saya tempelkan menjadi satu dengan tujuan ingin membentuk seperti badan manusia. Ada yang saya liukan, ini tujuannya nanti membentuk seperti ular bertarung ya, seperti naga bertarung. Ini 3 pohon menjadi satu. Ini nanti tujuannya adalah ingin membentuk seperti badan manusia ya, ada 2 kaki, 2 tangan dan tengah sebagai mahkota atau sebagai kepala. Maka ini 3 saya jadikan satu, sehingga nanti yang tengah akan saya potong. Nah, ini bentuk formal biasa ya nantinya. Ini nanti akan saya bentuk formal, saya membesarkan akarnya dulu. Nah, ini bagian yang tengah nanti akan saya buang, sehingga yang ada adalah bagian kanan kiri, tengah kosong, jadi menyerupai badan. Lalu nanti saya kondisikan untuk tumbuh cabang kanan kiri sebagai tangkai tangan, lalu yang tengah nanti saya kondisikan sebagai mahkotanya. Ini saya buat cabang 3. Nah, akar masih saya biarkan dulu, belum saya atur-atur. Ini eksperimen karena pada waktu itu saya tanamnya di tempat yang teduh sehingga cabangnya memanjang. Karena cabangnya manjang-manjang, jadi saya coba dengan teknik-teknik hias saja ya. Ini bukan teknik kontes untuk bonsai, hanya teknik hias ya, bagaimana membuat pohon menjadi unik saja. Hasilnya seperti apa ya, nanti sekitar 5 atau 6 bulan akan saya update lagi bagaimana kabar pohon ini. Oke, bagi teman-teman yang sekarang menyaksikan, silahkan dilihat sekarang seperti apa dan tahap berikutnya nanti seperti apa ya. Ini
cabang dan akarnya sudah bagus ya, tetapi saya tutup kembali akarnya dengan tanah dan humus ya, karena saya belum puas dengan perakarannya. Ini tadinya sudah bagus, tapi kemudian tumbuh cabang baru yang kemudian lebih subur. Ini juga nanti akan saya potong untuk menampilkan karakter tertentu. Oke, ini lumayan, sudah tinggal atur karakter nanti ya pada saat pembentukan akhir. Ini masih membuat cabang-cabang. Ini karakter naga. Ini sebetulnya tadinya banyak cabang, tapi sengaja saya buang. Saya sisakan satu cabang yang kecil ke atas. Ini harapan saya nanti jika besar akan menjadi sesuatu yang unik ini nantinya ya. Pilek. Oke, ini teman-teman cabang-cabang kecil ya, dari potongan yang tidak terpakai, asal tancap saja ya, dari 5 yang hidup 3, kurang lebih kira-kira seperti itulah. Dari 10 yang hidup 5 ya, daripada potongannya dibuang sia-sia, saya tancapkan saja seperti ini. Dan rata-rata kalau cabang muda kecil ini hidup ya, tapi kalau sudah sebesar jari kita itu biasanya rentan mati ya, kebanyakan busuk. Tetapi jangan khawatir, meskipun dari cabang kecil, pohon ini cepat sekali besar ya teman-teman. Ini paling baru sekitar 7 bulanan ini dari tancapan kecil. Asal ditanam di tempat yang banyak humus, tidak terlalu terendam air, pohon ini cepat besar ya. Tetapi tidak mau terlalu kering juga ya. Meskipun pohon ini mampu tumbuh di celah tembok dan akhirnya akan bisa merusak tembok itu sendiri ya, itu kalau di alamnya. Tetapi kalau ditanam di pot atau di depan kita sengaja ditanam di tempat kering ya, pohon ini susah tumbuh juga ya. Kalau di habitat aslinya sih iya, dia mampu tumbuh di atas tembok yang kering ya, tetapi akarnya kan dia menembus ke dalam, dan di dalam tembok atau di dalam batu itu kan dingin, sehingga pohon akan tetap bertahan hidup. Tetapi kalau sengaja kita tanam ya lama ya untuk percepatannya. Yang kita butuhkan kan pohon cepat besar. Jadi tanahnya di tempat kering tetapi lembab. Mengapa harus tempat kering? Pohon ini setahu saya ya, menurut pengalaman saya, jika ditanam di tempat yang becek, yang banyak air, justru akan menimbulkan akar itu akan susah berkembang. Dan kalau sering terendam air, justru akar ini akan membusuk ya. Beberapa pengalaman saya, ada beberapa yang membusuk karena tiap hari terendam air ya, atau dekat comberan. Jadi akarnya memang tepat berada di comberan, sehingga begitu saya cabut mudah sekali dicabut, dan akarnya itu ternyata tidak begitu berkembang sehat ya, yang berada atau terendam air setiap hari. Ini cepat sekali besar ya, ini sudah sekitar 1,5 tahun ini. Akar sulurnya juga sudah banyak ya, tapi saya belum puas dengan perakarannya, jadi masih saya atur supaya perakarannya seimbang dan saya tutup kembali. Kemudian pengalaman saya juga teman-teman, jika Anda ingin membesarkan pohon agar cepat besar, jangan sering dipangkas batang utamanya. Kalau mau memangkas, misalkan memperbanyak
sebaiknya yang kita potong adalah ranting atau cabangnya. Batang yang utama biarkan untuk menarik batang supaya cepat besar. Itu pengalaman saya ya. Kemudian kalau untuk membuat cabang agar cabangnya banyak, ini 2 jadi 1 sengaja saya lilit ya teman-teman. Ya, kalau kita ingin membuat cabang banyak, jadi pohon kita tekuk, nah, nanti akan keluar cabangnya lebih banyak ya. Contoh ini cabangnya sudah saya kurangi banyak. Ini dulu 1 batang di tengah, kemudian saya tekuk, saya tindih pakai kayu atau diikat, lalu akan muncul cabang banyak seperti ini. Baik teman-teman semua dimanapun kalian berada, demikian video dari kami, pengalaman kami tentang pembibitan bahan bonsai pohon bodi. Jika video ini kalian sukai, silahkan subscribe dan ditunggu ya perkembangan selanjutnya 4 bulan 5 bulan ke depan, bagaimana bentuk dari pohon-pohon di dalam video ini. Terima kasih atas waktu yang sudah kalian luangkan untuk menyimak video ini. Semoga kalian semua mendapatkan berkah kebahagiaan yang luar biasa. Salam bonsai.